Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Sapnudin Rifai SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana serta peserta sidang sekalian. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Mei 2024, kami dari kelompok 4 akan menampilkan sidang semu dalam rangka memenuhi UAS praktik hukum acara pidana yang mana mengenai perkara tindak pidana khusus narkotika atas nama terdakwa Ahmad Saukon Firdaus dan nomor register perkara 926-Pitsus-2023-PN Kota Semarang. Selama kurang lebih 60. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan kasus posisinya, bahwa kasus narkotika ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 yang bertempat di perempatan lampu merah Brimob, Kota Semarang, yang mana terdakwa terlihat terpantau sedang menyimpan dan mengedarkan narkotika pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Sekitarnya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan sedang melakukan transaksi jual beli narkotika. Sebelum terjadinya penangkapan tersebut, petugas kepolisian sudah menerima informasi dari beberapa warga sekitar yang menyatakan bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan dari gerak-geriknya, yang mana dicurigai sedang melakukan mengedarkan narkotika. Setelah penangkapan tersebut, petugas kepolisian menerima beberapa barang bukti berupa 1 bungkus narkotika yang diduga jenis sabu yang posisinya berada di saku depan sebelah kiri celana terdakwa, dan satu buah narkotika yang diduga jenis tembakau gorila yang posisinya berada di dalam dompet terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di TKP, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan kembali di rumah terdakwa yang berada di Komplek Bumi Agung Permai 1, Blok 1, Kota Semarang. Di dalam kontrakan tersebut, petugas kepolisian menemukan beberapa barang bukti tambahan berupa 1 buah ponsel berwarna putih yang diduga untuk menghubungi atau memberikan informasi terhadap tentang narkotika, dan 3 bungkus narkotika yang juga jenis sabu yang posisinya berada dalam tas berwarna kecil berwarna coklat di area dapur. Mohon perhatian, sidang dengan nomor register perkara 926-Pitsus-2023-PN Kota Semarang atas nama terdakwa Ahmad Saukon Firdaus akan segera dimulai. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan yang harus ditaati oleh hadirin sekalian. Tata tertib sidang. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing selama persidangan. Yang ketiga, dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Yang keempat, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat apapun yang membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus, yaitu di panitera. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan cermat serta segera. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat
yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus menjaga izin terlebih dahulu kepada hakim sidang. Yang terakhir, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati peraturan tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua persidangan yang memberikan peringatan tetapi masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari muka persidangan. Dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Kepada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi bagi kita semua. Majelis menghimbau kepada seluruh pengunjung untuk menaati segala tata tertib yang telah dibacakan oleh anggota panitera. Bagi yang ingin mengambil rekaman dan mengambil gambar dipersilakan, namun tidak diperkenankan untuk menyalakan lampu flash karena kelihatan cahaya akan mengganggu jalannya persidangan. Teman-teman sudah siap? Apakah panitera sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum apakah sudah siap? Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang peradilan negeri Kota Semarang yang bertempat di Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Saudara Ahmad Syaufan Firdaus dengan nomor perkara 926/2023/2023 Pengadilan Negeri Kota Semarang dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum bisa hadirkan terdakwa di muka persidangan dan pastikan dalam keadaan bebas. Petugas hadirkan terdakwa ke muka persidangan dan pastikan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, selamat pagi. Benarkah saudara terdakwa paham akan bahasa Indonesia? Paham ya? Baik, sesuai dengan pelimpahan berkas-berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Semarang kepada Pengadilan Negeri Semarang bahwa yang menjadi terdakwa adalah Ahmad Syaufan Firdaus, benar? Benar ya? Baik, terdakwa berdasarkan pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum dari Panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan darah maupun semenda. Apakah saudara terdakwa terikat dengan hubungan tersebut? Bisa dimengerti Yang Mulia, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan saudara pengacara. Baik, majelis hakim akan menetapkan identitas saudara. Mohon perhatikan apabila ada data yang tidak sesuai mengerti. Benar ya? Baik, nama Ahmad Syaufan Firdaus, jenis kelamin laki-laki, Ya? tempat tanggal lahir Semarang 15 November 1990, benar? Benar ya? Benar. Agama Islam, Ya? pendidikan terakhir SMA, Ya? pekerjaan sales, benar? Benar ya? Alamat Kompleks Bumi Agung Permai nomor 1 Blok R3 nomor 26 RT 2 RW 18 Kelurahan Kumu Kecamatan Kalian Kota Semarang, benar? Benar ya? Baik, telah sesuai. Berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwasanya terdakwa berhak didampingi oleh kuasa hukum. Benar sebelah kiri
saya merupakan kuasa hukum saudara. Benar yang mulia. Baiklah, untuk penasihat hukum dipersilakan maju untuk menyerahkan surat perintah tugasnya terlebih dahulu. Baik yang mulia. Dan jaksa penuntut umum dan terdakwa silakan untuk memeriksanya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan. Apakah rasa sesuai? Sesuai. Baiklah, silakan. Baiklah, sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Baik, jaksa penuntut umum, apa sudah menyiapkan surat dakwaannya? Sudah yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah menerima surat salinan dakwaannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan, saudara saudara jaksa penuntut umum. Baik, silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Semarang untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara 926-Pinsus-2023 Pengadilan Negeri Kota Semarang. Terdakwa Ahmad Syokon Firdaus, tempat lahir Rembang, umur atau tanggal lahir 27 tahun 15 November 1990, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal komplek Bumi Agung Permai 1 Blok, agama Islam, pekerjaan sales, pendidikan SMA. Dakwaan primer. Terdaftar dalam golongan 1 narkotika, nomor urut 88 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik bahwa terdakwa Ahmad Syokon Firdaus pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekiranya pukul 21 waktu Indonesia Barat, setidaknya pada 1 waktu di bulan Agustus 2023 bertempat tinggal di pinggir Jalan Perempatan Lampu Merah Brimob Semarang Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dan menjual, beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan syarat berikut, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diawali pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekiranya pukul 18 waktu Indonesia Barat, terdakwa berangkat dari kontrakan terdakwa ke Komplek Petro Padang RT 01 RW 15 Ngalian Kelurahan Brimob, Kecamatan Semarang Kota, menuju perempatan Brimob untuk menemui saudara Tigor yang memesan 1 paket sabu seharga Rp300.000. Di tengah jalan, terdakwa yaitu saksi Sabina sebagai istri menelpon terdakwa meminta terdakwa untuk menjemput saksi Sabina dan anaknya. Tidak lama kemudian, terdakwa yang datang untuk menjemput saksi Sabina, kemudian terdakwa langsung menuju perempatan Lampu Merah Brimob Semarang Kota untuk menemui saudara Tigor. Sampainya di Lampu Merah Brimob, tersangka menyuruh saksi Sabina untuk menunggu di sebuah warung, tepatnya tidak jauh dari perempatan Lampu Merah Brimob. Tetapi tidak lama kemudian, terdakwa ditangkap oleh kepolisian di perempatan Lampu Merah Brimob. Kemudian, bahwa terdakwa melibatkan diri adil pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekiranya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu bulan Agustus 2023 bertempat tinggal di pinggir jalan perempatan Brimob Semarang Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut, bahwa pada waktu itu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya saksi merupakan saksi Muhammad Istajibila yang merupakan petugas kepolisian dari tim Ops 1 Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi bersama tim melakukan pengantaian di daerah Brimob. Kemudian tim melakukan penangkapan kepada terdakwa di perempatan Lampu Merah Brimob Semarang Kota dan digeledah untuk menemukan 1 bungkus narkotika yang diduga jenis sabu yang posisinya di saku depan sebelah kiri celana jeans yang sudah dipakai terdakwa, dan 1 bungkus narkotika yang diduga jenis tembakau gorila, dan dilakukan penggeledahan kembali diduga.
narkotika jenis sabu yang posisinya di tas kecil warna cepat berada di dalam dapur. Kemudian terdakwa bawa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Semarang untuk pemeriksaan lanjutan. Dakwaan subsidi bahwa terdakwa Ahmad Said Syarifan Firdaus pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekiranya pukul 21 waktu Indonesia Barat, setidaknya pada satu waktu di bulan Agustus 2024 bertempat tinggal di pinggir jalan perempatan lampu merah Brimob Kota Semarang, atau setidaknya di satu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan tentu dengan cara sebagai berikut, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya saksi bersama saksi Muhammad Istajibila merupakan Polri atau tugas kepolisian dari tim Orsok Narkoba Polres Semarang yang mendapatkan satu informasi dari warga atas adanya penyalahgunaan penggunaan narkotika, kemudian yang bermanfaat terus tim melakukan pengintaian di Brimob, kemudian ingin melakukan penangkapan kepada terdakwa di lampu merah Brimob Kota Semarang untuk digeledah. Sudah cukup itu saja Yang Mulia, terima kasih. Baik, bagaimana dengan saudara terdakwa setelah mendengar dakwaannya? Baik, dan seperti Yang Mulia, Apakah Anda akan mengajukan nota keberatan? untuk selebihnya saya serahkan ke penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum dari saudara terdakwa? Apakah akan mengajukan nota keberatan? Baik Yang Mulia, kami akan mengajukan nota keberatan. Terima kasih. Baik, jika baiklah jaksa penuntut hukum setelah mendengar nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, apakah
keberatan? Keberatan yang mulia. Baiklah, apakah Anda mengajukan jawaban? Iya yang mulia. Bisa dibacakan sekarang jawabannya? Untuk itu belum yang mulia. Belum memerlukan berapa hari untuk Untuk menyiapkan? waktu sekitar 3 hari. Untuk 3. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Baik yang mulia. Bagaimana panitera? 3 hari dari sekarang, tanggal berapa? Tanggal 9 yang mulia, 9 Oktober 2023. Baiklah, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk jawaban atas nota keberatan dari penasihat hukum. Oleh karena itu, sidang ditunda. 3. Sidang lanjutan peradilan pidana Pengadilan Negeri Kota Semarang yang bertempat di Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus atas nama Ahmad Syafan Firdaus dengan nomor perkara 926/2023/2023 Pengadilan Negeri Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 23
Iya. Baiklah, berdasarkan pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sebelum saksi memberikan keterangan di muka persidangan, maka wajib diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah bisa dimengerti? Apakah semua saksi beragama Islam? Baik, bisa dibantu ya nanti bersumpah. Baik, semua saksi ikuti pelaporan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baiklah, jaksa penuntut umum silakan. Baik, Yang Mulia, saya akan mendatangkan saksi Istaji terlebih dahulu. Baik, mohon izin bertugas untuk saksi Sabina, silakan keluar terlebih dahulu dari muka persidangan. Baiklah, saksi Stajib terlebih dahulu ke meja majelis hakim untuk menyerahkan kartu identitasnya terlebih dahulu ya. Silakan, baru. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia? Apakah saudara dalam keadaan tertekan? Tidak Yang Mulia? Apakah Anda siap untuk menjalani sidang hari ini? Siap Yang Mulia? Baik, majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara terlebih dahulu. Mohon didengarkan nama lengkap Muhammad Istajib Billah, benar saudara? Benar Yang Mulia? Tempat tanggal lahir Semarang 6 Desember 1980, benar? Benar Yang Mulia? Umur 37 tahun, benar? Benar Yang Mulia? Agama Islam, benar? Benar Yang Mulia? Pekerjaan polisi, benar? Benar Yang Mulia? Lanjut, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab dengan jujur. Berdasarkan pemeriksaan, saudara adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada pertama kali. Apakah itu benar? Benar Yang Mulia? Apakah saudara sebelumnya Anda telah mengenal terdakwa? Tidak sama sekali Yang Mulia. Kemudian, lalu bagaimana saudara tahu terdakwa akan melakukan transaksi tersebut? Jadi, bahwasanya pada saat itu saya selaku tim operasional narkoba Polres mendapatkan laporan dari warga. Dan lalu bagaimana saudara tahu terdakwa akan melakukan transaksi tersebut? Jadi, bahwasanya pada saat itu saya selaku tim operasional narkoba Polres mendapatkan laporan dari warga bahwasanya ada yang menyalahgunakan narkotika. Ya baik, jaksa penuntut umum berikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi saya akan menanyakan beberapa hal. Saudara saksi merupakan tim operasional narkoba, benar? Benar Pak? Bersama rekan Anda pada saat itu Anda menangkap terdakwa, benar? Benar Pak? Berarti 2 orang polisi ya yang menangkap di situ, benar? Ya, itu benar Pak. Ternyata dalam BAP Anda telah melakukan penangkapan karena sebelumnya Anda telah menerima laporan dari masyarakat karena terdakwa dituding melakukan penyalahgunaan narkotika dari masyarakat. Apakah itu benar? Benar Pak, pada saat itu masyarakat melaporkan kepada saya selaku tim operasional. Baik, laporan apa yang dilaporkan masyarakat? Apakah ada selain dari narkoba? Tidak Pak, pelaporannya hanya tentang narkotika saja. Cuman warga merasa resah dengan adanya penggunaan narkotika tersebut. Baik, berarti saksi sudah mengetahui gerak-gerik terdakwa sebelumnya. Sudah Pak. Baik, kapan warga melaporkan terdakwa kepada saksi? Sudah lama Pak, namun saya baru melakukan penggeledahan baru-baru ini. Pada saat itu terdakwa hanya sendiri apa bersama temannya? Pada saat itu saya melihat terdakwa sedang melakukan transaksi sabu-sabu dengan temannya Pak. Berarti proses hukum temannya sedang dijalankan. Menurut keterangan saksi lainnya, saudara terdakwa melakukan transaksi bersama istrinya. Apakah Anda melihat istrinya? Tidak Pak. Saat itu saya melihat terdakwa sedang melakukan transaksi sabu-sabu dengan temannya Pak. Berarti proses hukum temannya sedang dijalankan. Menurut keterangan saksi lainnya, saudara terdakwa melakukan transaksi bersama istrinya. Apakah Anda melihat istrinya? Tidak Pak. Saya rasa sudah cukup ya Mulia.
Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, kami berharap Anda bisa menjawab pertanyaan dari kami sesuai dengan keterangan pasal 174 KUHP dan juga saudara telah disumpah berdasarkan pengamatan dari Ketua Majelis Hakim. Jadi, jangka waktu penangkapan setelah Anda mendapatkan laporan berapa hari? Jangka waktu pada saat itu, kalau tidak salah ya Pak, sekitar 1 bulan yang lalu. Sudah cukup lama. Baik, saudara saksi, Anda melakukan penangkapan kepada klien kami. Apakah Anda mengetahui bahwa klien kami sedang menunggu seseorang? Betul Pak, saya melihat klien Bapak ini sedang menunggu pembeli ataupun seseorang. Oke, baik. Saudara saksi, ketika Anda melakukan penggeledahan terhadap klien kami dan pada waktu itu juga Anda menemukan jenis obat-obatan terlarang, apakah Anda sudah bisa memastikan bahwa itu jadi obat-obat terlarang? Betul Pak, itu merupakan obat-obatan terlarang. Baik. Apakah pada waktu melakukan proses penangkapan ada petugas yang lain? Betul Pak, saya ditemani oleh petugas yang lain, petugas dari Polres Satuan Narkoba di Kota Semarang. Baik, pada waktu melakukan penggeledahan terhadap klien kami, bahwasanya di dalam BAP Anda menemukan barang tersebut di saku klien kami. Lalu, barang apa saja yang Anda temukan? Saya menemukan beberapa alat bukti di saku terdakwa. 3 gram jenis sabu-sabu dan 1 gram jenis tembakau gorila. Baik, mungkin pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Baik, saudara terdakwa. No. Baik, saudara terdakwa, bagaimana tanggapannya? Tanggapan dapat diterima yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih sudah hadir di dalam persidangan untuk memberikan keterangannya. Silakan ambil kartu identitasnya di meja paling terang. Silakan jaksa penuntut umum untuk mempersilakan saksi selanjutnya. Baiklah, jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memanggil saksi selanjutnya. Baik, petugas bawa saksi Istaji ke tempat yang telah disediakan, kemudian bawa saksi Sabina ke tempat persidangan. Baik, saudara saksi, silakan serahkan identitas Anda terlebih dahulu. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan tertekan? Tidak yang mulia. Baik, apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia. Baik, majelis hakim akan contoh dalam keadaan tertekan. Tidak yang mulia. Baik, apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia. Baik, majelis hakim akan contohkan terlebih dahulu identitas Anda. Mohon didengarkan. Nama lengkap Sabina, tempat tanggal lahir Semarang, 14 April 1990, benar? Benar yang mulia. Umur 27 tahun, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan ibu rumah tangga. Benar yang mulia. Alamat kompleks Bumi Agung Permai 1 Blok R3 nomor 26 RT 2 RW 8 Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, benar? Benar yang mulia. Baik, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan jujur. Baik yang mulia. Sebelumnya, apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya istri dari terdakwa. Sudah berapa lama saudara saksi mengenal terdakwa? Kurang lebih 15 tahunan yang mulia semenjak saya mondok di pelosok Kediri. Baik, kemarin pada saat penangkapan, saudara saksi berada di mana? Saya berada di warung kopi di dekat lampu merah Brimob yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa menyimpan narkoba? Saya tidak mengetahui sama sekali yang mulia. Saya juga kaget bahwa suami saya adalah pengedar dan pemakai narkotika yang mulia. Baiklah, selanjutnya silakan untuk jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Saudara saksi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya berharap saksi menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Karena ini untuk keadilan terdakwa atau suami Anda sendiri. Dapat dimengerti? Dimengerti, Pak. Saudari Sabina merupakan istri dari terdakwa. Saya ulangi, benar? Iya benar, Pak.
Baik. Sudah berapa lama status perkawinan saudari dengan terdakwa? Kurang lebih status perkawinan sudah 10 tahunan, Pak. Baik, sudah 10 tahun ya? Iya, Pak. Sudah cukup lama. Apa sudah memiliki anak? Sudah, Pak. 2 anak. Sebelumnya benar saudara terdakwa adalah seorang sales? Iya, benar, Pak. Apakah hanya sebatas sales ataukah ada pekerjaan sampingan? Tidak, Pak. Suami saya bekerja sebagai sales dan sampingan sebagai penjual HP di sosial media, Pak. Baik, kira-kira gaji seorang sales sebulan berapa, saudara Sabina? Kalau gaji untuk sales itu sendiri sekitar 2.500.000 per bulan, Pak. Apakah cukup memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari saudara Sabina? Untuk gaji 2.500.000 per bulan itu tidak cukup ya, Pak. Kami mempunyai cicilan dan tanggungan. Apalagi harga sembako untuk akhir-akhir ini naik ya, Pak. Baik, tapi sebelumnya apakah saudari Sabina tidak tahu bahkan tidak curiga pada terdakwa telah melakukan tindak kejahatan narkotika bahkan sampai mengedarkannya? Saya tidak tahu sama sekali, Pak. Saya juga kaget bahwa suami saya pengedar dan pemakai narkoba, Pak. Saya tuh melakukan ya untuk keluarga kita sendiri, untuk Baik, saudara Sabina, berarti tidak ada kecurigaan yang terhadap saudara terdakwa pada masa perkawinan. Nah, pada saat penangkapan, apakah saudari Sabina ada di tempat kejadian? Tidak ada, Pak. Saya kan sudah menyebutkan tadi. Saya itu berada di warung kopi di dekat lampu merah. Setelah itu, ada 3 orang laki-laki yang membawa suami saya ke hadapan saya. Dan mereka bertanya, apa hubungan saya dengan terdakwa? Saya pada saat itu khawatir dan gemetar. Saya jawab saja, saya tidak ada hubungan dengan terdakwa, Pak. Baik, ternyata pada saat kejadian saudara Sabina tidak mengakui bahwa saudari adalah istri dari saudara terdakwa. Benar sekali, Pak. Kata Pak Sisi, pada saat itu saya panik dan gemetar. Saya tidak mau mengurusi kasus seperti itu, Pak. Baik, pada saat terdakwa mau ke lampu merah Brimob, saudari Sabina ikut, tetapi tidak mengikuti transaksi tersebut. Lebih tepatnya menunggu di warung. Pada saat itu, apakah saudari Sabina tidak mengetahui tujuan dari saudara terdakwa ke lampu merah Brimob itu? Setahu saya ya, Pak, suami saya hanya bilang mau COD HP di lampu merah Brimob itu bersama temannya saja, Pak. Baik, bersama temannya. Saya ingin menanyakan satu hal lagi yang terakhir. Saudari Sabina atau saksi Sabina, terdakwa menjadi suami dari saudari Sabina, apakah menjadi suami yang baik dalam rumah tangga Anda? Iya, dia suami yang baik, Pak. Benar, berarti suami yang mulia. Yang mulia, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Untuk saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Baik, yang mulia, saudara saksi tolong jawab pertanyaan saya dengan benar-benarnya. Iya, Pak. Saudari saksi benar merupakan istri dari saudari Lanjut. Saudari saksi benar merupakan istri dari saudara terdakwa. Iya, Pak, benar. Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwasannya saudara terdakwa ini ada tekanan dari saudari Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwasannya saudara terdakwa ini ada tekanan dari saudari saksi sebagai istri dari terdakwa, yang akhirnya tadi terpaksa menjual narkotika untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah benar saudari saksi ini sebelumnya sempat menekan saudara terdakwa? Iya, Pak, benar. Sebelumnya saya sempat menekan suami saya karena menurut saya itu hal yang wajar ya, Pak, sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang meminta hak nafkah kepada suaminya, Pak. Baik, jadi betul ya, terima kasih. Baik, saudara saksi yang dihadirkan merupakan istri dari klien kami.
Di sini kami akan mengajukan pertanyaan seharusnya Anda sebagai seorang istri ketika suami Anda mendapatkan penghasilan yang Lanjut. saudara saksi benar merupakan istri dari saudara terdakwa. Iya Pak, benar. Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwasannya saudara terdakwa ini ada tekanan dari Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwasannya saudara terdakwa ini ada tekanan dari saudari saksi sebagai istri dari terdakwa, yang akhirnya tadi terpaksa menjual narkotika untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah benar saudari saksi ini sebelumnya sempat menekan saudara terdakwa? Iya Pak, benar. Sebelumnya saya sempat menekan suami saya karena menurut saya itu hal yang wajar ya Pak, sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang meminta hak nafkah kepada suaminya Pak. Baik, jadi betul ya, terima kasih. Baik, saudara saksi yang dihadirkan merupakan istri dari klien kami. Di sini kami akan mengajukan pertanyaan seharusnya Anda sebagai seorang istri ketika suami Anda mendapatkan penghasilan yang lebih dari biasanya. Harusnya Anda mempertanyakan kepada suami. Dan apakah Anda melakukan upaya tersebut? Tidak Pak, saya tidak terlibat sama sekali. Oke, saudara saksi Sabina, seharusnya jikalau Anda mengetahui bahwa perekonomian di dalam rumah tangga Anda tidak stabil, sebagai seorang istri seharusnya membantu perekonomian keluarga. Apakah hal tersebut Anda lakukan? Tidak Pak, saya kan hanya sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang mengurusi anak saja Pak, dan disuruh suami saya untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurusi anak saja Pak. Oke, terima kasih saudari saksi. Baik yang mulia, dari penasihat hukum sudah cukup. Namun sebelumnya mohon izin yang mulia, berdasarkan keterangan saksi tadi bahwasannya saksi ini sebagai seorang istri dari terdakwa sempat ada penekanan kepada terdakwa yang pada akhirnya terpaksa seperti yang sudah saya bilang, bahwa terdakwa ini melakukan transaksi narkotika untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya. Jadi hal itu mohon dipertimbangkan yang mulia karena berdasarkan pasal 335 ayat 1 KUHP. Terima kasih yang mulia. Baik, terdakwa, bagaimana tanggapannya? Saudara terdakwa, bagaimana tanggapannya? Baik yang mulia, untuk semua keterangan dari saksi itu sudah sangat jelas. Baik, untuk saksi apakah tetap ada keterangannya? Belum bisa. Apakah saudara saksi masih pada keterangannya? Iya Pak. Baik, terima kasih telah hadir pada persidangan untuk memberikan keterangan. Silakan ambil kartu identitas Anda terlebih dahulu di hadapan kita. Baiklah, saksi Sabina, terima kasih atas keterangannya. Jaksa penuntut umum, persilakan saksi untuk keluar dari persidangan. Petugas bawa saksi Sabina ke tempat yang telah disediakan. Baiklah, untuk terdakwa silakan ke kursi terbuka. Saudara keberatan? Keberatan ya. Ini. Sebelumnya saudara Ahmad Sobat Firdaus terkait pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, apakah saudara keberatan? Keberatan sekali karena dia tidak mempercayai keterangan saya.
apa yang diomongkan saya sepertinya dia tidak percaya. Penasihat hukum. Saudara Ahmad Sofwan Firdaus, selama Anda melakukan bisnis online yang tadi tentu saja mendapatkan hasil selama ini, dan hasil tersebut apakah Anda gunakan diri pribadi untuk anak istri atau mungkin hasil tersebut pernah Anda gunakan untuk menolong tetangga? Jadi, buat uang tersebut saya tidak gunakan untuk semata-mata keperluan pribadi saya, Pak Penasihat Hukum. Pak Penasihat Hukum, saya COD begitu untuk istri saya dan anak saya. Namun, saya juga membantu keluarga saya, bisa dibilang itu keluarga miskin, Pak Penasihat Hukum. Jadi mau tidak mau saya harus membagi uang itu untuk saya, ibu saya, anak saya, dan untuk keperluan pribadi saya. Jadi mohon untuk membelanya, Pak Penasihat Hukum. Baik, berarti selain istri, anak Anda juga membiayai orang tua Anda begitu? Ya betul, Pak Penasihat Hukum. Jadi itu yang menyebabkan alasan Anda bisnis dengan cara lain? Iya, jadi kan saya dari sales COD jual di media sosial. Jualan sabu itu karena saya membiayai kedua tanggungan saya itu, Pak, istri dan anak. Ini tambah lagi dari orang tua saya yang saya beban itu. Mohon maaf ya mulia. Saya rasa penasihat hukum dari saudara terdakwa ingin memberikan jalan yang diambil yang mulia. Karena lihat dengan adanya tetangga dan orang tua tentang rumah tangga itu menjadi alih, bisa dikatakan atau didalilkan boleh untuk penggunaan narkoba. Karena hal itu tidak benar dan saya tidak sepakat akan hal tersebut. Saya rasa pernyataan dari jaksa penuntut umum mengada-ngada, bahwasanya mengatakan kepada kami membenarkan, justru di sini kami tidak membenarkan. Namun pernyataan-pernyataan tadi tidak dianulir dan bukan hanya untuk memastikan apakah faktor penyebab sehingga terdakwa terjerat dalam kasus narkoba. Baik, majelis akan ambil alih terlebih dahulu. Penasihat hukum terdakwa apabila ada kurangnya silakan dibuat dalam kotak pembelaan, dan jaksa penuntut umum apakah ada pertanyaan kembali? Saya rasa saya cukupkan saja ya. Karena jaksa penuntut umum dari tadi mengulang-ulang pertanyaan, jadi mohon maaf, kami sebagai majelis hakim akan mengambil kesimpulan. Mohon maaf ya mulia, bolehkah saya Sudah cukup. satu pertanyaan lagi? Baik, setelah didengarnya keterangan dari terdakwa tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut dari penasihat hukum dan juga diperiksanya barang bukti, maka dengan ini sidang pembuktian alat bukti dan juga pertimbangan alat bukti akan dilanjutkan. Sidang ini dilanjutkan dengan surat tuntutan. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah bisa melanjutkan surat tuntutannya? Belum ya mulia. Baiklah, berapa lama proses yang dibutuhkan dalam pembuatan surat tuntutan? 3 hari ya mulia. Baik, penasihat hukum bagaimana? Terlalu cepat ya mulia, kiranya dapat diperlama dalam 4 sampai 5 hari ya mulia. Baiklah, majelis hakim akan mengambil waktu 5 hari dari sekarang. Baik, panitera 5 hari dari sekarang ada apa? Tanggal 20 Oktober 2023 yang mulia. Baiklah, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 23 Oktober 2023. Sudah ya mulia. Baiklah, silakan bacakan suratnya, jaksa. Pengadilan Negeri Semarang untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 926/Litsus/2023/Pengadilan Negeri Kota Semarang. Jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Semarang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Sofwan Firdaus, tempat tanggal lahir Rembang 15 November 1990, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal komplek Dunia Agung Permai 1 Blok, agama Islam, pekerjaan sales, pendidikan SMA. Ketua Hakim dan anggota Majelis Hakim yang terhormat,
terdakwa dan penasihat hukum yang terhormat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Perkenalkan kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti persidangan pada hari ini dengan sehat dan penuh tanggung jawab sesuai dengan penegakan hukum di Indonesia, ditunjuk nilai moral dan kemanusiaan, melihat esensi dari hukum itu sendiri demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan tanggung jawab dari penegak hukum. Tugas kami sebagai penuntut umum adalah wakil negara untuk menuntut para pelanggar hukum sehingga dapat mendapat balasan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Wibawa negara dalam penegakan hukum menjadi tugas pokok kami sebagai penuntut umum, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya alasan apapun, karena hukum harus ditegakkan. Baik, bisa dipercepat jaksa penuntut umum untuk pembacaannya. Uraian fakta-fakta hukum. Keterangan saksi jawaban manfaat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai berikut bahwa saksi memberikan keterangan dalam BAP penyidikan bahwa saksi salah satu anggota Kesatuan Polres Kota Semarang melakukan penangkapan bersama teman saksi dan anggota Polres Semarang yang melakukan penangkapan kepada terdakwa karena didapati bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 menuntut majelis hakim yang terhormat setelah diuraikan dakwaan dengan fakta-fakta dan diusul di persidangan sekarang perlu dipertimbangkan bahwasanya membenarkan perbuatan bertentangan dengan program pemerintah bahwasanya membenarkan perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program penumpasan narkotika oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa sangat merusak bagi generasi muda Indonesia. Memberitahukan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak memenuhi jalannya persidangan. Dengan pertimbangan tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa, jaksa penuntut umum menuntut kiranya majelis hakim mengadili pertama satu menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Syofan Firdaus secara sadar nyata bersalah tanpa dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan satu bukan tanaman dan melanggar dan memiliki narkotika jenis golongan satu diatur dan diancam dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, serta Permendes Nomor 2 Tahun 2017 dengan perubahan golongan narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Ahmad Syofan Firdaus dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dalam tahanan pada saat ditahan di lapas Tanah Nusantara dan denda 1 miliar rupiah subsidi selama 6 bulan penjara. Menyatakan bahwa bukti berupa 4 bungkus pakai narkoba jenis sabu dan 1 jenis tembakau gorila yang sudah dibuka dan 1 buah HP warna putih dan 1 tas berwarna dan dompet berwarna hitam. Setelah terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000. Demikian surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa tanggal 16 September 2023 dengan ucapan terima kasih. Baiklah, bagaimana saudara terdakwa setelah mendengar tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, ada nota pembelaan? Baik, yang mulia, untuk selebihnya nota pembelaan akan saya serahkan kepada penasihat hukum saya langsung. Bagaimana penasihat hukum? Baik yang mulia, kami akan mengajukan nota pembelaan. Baiklah, bisa dibicarakan sekarang? Bisa yang mulia. Tolong. Baik, silakan penasihat hukum membacakan nota pembelaannya. Baik yang mulia. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang kami sampaikan tersebut di atas, dapatlah kiranya dijadikan suatu dasar hukum bagi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan pledoi atau nota pemberani. 3. Analisis fakta bahwa pada pagi hari ini kami penasihat hukum terdakwa tidak akan mengulang dan menguraikan kembali secara detail mengenai keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa karena semua secara lengkap telah tercantum dan terkandung jelas dalam berita saksi kami bahwa kami penasihat hukum terdakwa hanya menitik beratkan pada keterangan saksi yang bersifat dapat merupakan atas dakwaan jaksa penuntut umum, di antaranya keterangan terdakwa tahun jenis kelamin Lanjut. bahwa kami
penasihat hukum terdakwa hanya menitik beratkan pada keterangan saksi yang bersifat dapat merupakan atas dakwaan jaksa penuntut umum, di antaranya keterangan terdakwa Bapak Ahmad Sofwan Firdaus, 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan sales, menerangkan bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya, benar terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya, benar terdakwa tidak menolak untuk dimintai keterangan, benar terdakwa mengaku ada pendekatan dari sang istrinya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari pekerjaannya sehingga membuatnya depresi, dan benar terdakwa siap bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Yang selanjutnya keterangan saksi. Pertama, saksi 1 atas nama Sabina Alivia mendengarkan bahwa benar saksi atas nama Sabina adalah istri dari terdakwa sempat menekan suaminya, dalam hal ini adalah saudara terdakwa atas nama Ahmad Sofwan Firdaus, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari pekerjaannya. Yang ketiga, terakhir, simpulan dan permohonan. Demikian tentang pembelaan atau pledoi ini kami ajukan, yang mana di dalam penyusunan mungkin masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Meskipun demikian, semoga nota pembelaan atau pledoi ini dapat dipergunakan untuk kepentingan perkara hukum dan keadilan serta mempunyai makna bagi kami selaku pencari keadilan, bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah selesai, kami bacakan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Sofwan Firdaus memohon dan meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan: pertama, membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum; yang kedua, mengadili perkara dengan seadil-adilnya; yang ketiga, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dengan putusannya yang seadil-adilnya. Terima kasih. Demikian untuk pembelaan atau pledoi kami bacakan, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Sofwan Firdaus. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kembali kepada penasihat hukum. Kemudian jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan replik? Baik, terima kasih kepada penasihat hukum. Kemudian jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan replik? Saya masih sesuai dengan tuntutan saya, Ibu ya. Baik, terima kasih. Kemudian penasihat hukum apakah akan mengajukan duplik? Saya masih sesuai dengan pembelaan saya, Pak Yang Mulia. Baik, terima kasih. Berdasarkan pasal 182 ayat 3 tahun 1997, di pada saatnya majelis hakim menyusun putusan akhir perkara tersebut, majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari. Baik, bagaimana untuk jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum, apakah sesuai 7 hari? Baik, Yang Mulia. Baiklah, bagaimana Pak Citra 7 hari dari ini? 30 Oktober 2023. Baiklah, sidang akan dilanjutkan 30 Oktober 2023. Dengan ini sidang ditunda. Baiklah, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang akan diagendakan dengan agenda sidang putusan. Maka dengan ini sidang lanjutan pengadilan Pengadilan Negeri Kota Semarang yang bertempat di Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Ahmad Sofwan Firdaus dengan nomor perkara 926/Pisus/2023/Pengadilan Negeri Kota Semarang dengan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita pada hari ini adalah bacaan putusan akhir oleh majelis hakim kepada saudara terdakwa diperintahkan untuk memperhatikan segala perihal putusan yang akan majelis hakim bacakan. Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmad Sofwan Firdaus terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, yaitu menyimpan dalam hukum dan menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan alternatif ketiga. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan. Menetapkan pula bahwa barang bukti berupa 4 jenis narkotika jenis sabu, 1 bungkus narkotika yang diduga jenis tembakau gorila, 1 buah HP Samsung warna putih, 1 tas warna coklat dan 1 dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Demikian
putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari ini oleh kami, Bajati Wahyana sebagai Hakim Ketua, Fania Sirafi Rahmat sebagai Hakim Anggota, dan Istiqomah sebagai Hakim Anggota kedua. Pada hari ini dan tanggal ini oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh anggota dan dibantu oleh Sofiani sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Misbah Zainul Mustafa sebagai Jaksa Penuntut Umum, serta Wahyu Dwi Saputra sebagai penasihat hukum terdakwa. Dalam hal ini terdakwa memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 193 Undang-Undang 31 tahun 1997, di mana diantaranya hak segera menerima atau menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum dinyatakan Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang pada hari ini oleh kami, Bajati Wahyana sebagai Hakim Ketua, Fania Sirafi Rahmat sebagai anggota, Istiqomah sebagai anggota. Dan oleh karena itu memutuskan bahwasanya terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam hal ini terdakwa memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 193 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, diantaranya satu hak segera menerima atau menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, hak untuk mengajukan banding. Bagaimana terdakwa? Apakah akan melakukan banding? Baik, dapat memenuhi yang mulia, kita mengajukan banding. Baiklah, berdasarkan pasal 220 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, apabila ingin mengajukan banding mendaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Semarang terhitung 14 hari setelah dibacakannya putusan ini. Dapat dimengerti? Baik, yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.